Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran sebuah negeri itu ditentukan bagaimana penghargaan masyarakat negeri itu untuk mengenang nilai-nilai budaya dan legenda-legenda negeri itu sendiri menjadi warisan leluhur bagi generasi masa-masa yang akan datang. Saya mencoba menceritakan tentang legenda Batu Buaru. Batu Buaru pertama kali melegenda, yaitu pada saat peralihan kekuasaan atau perubahan sistem pemerintahan Raja Buton dari tatanan kerajaan menjadi tatanan kesultanan. Diperkirakan pada tahun 1538, di mana tepatnya pada masa pemerintahan Raja Murhu, yang biasa juga disebut dengan Raja Latilaponto. Kemudian di masa pemerintahannya, 2 tahun kurang lebih, beliau telah kedatangan tamu, salah seorang ulama Islam yang berasal dari negeri Arab yang bernama Said Abdul Wahid, beserta rombongan dan keluarganya, di mana istri beliau bernama Baode Solo, salah satu putri dari perpusat kesultanan Sultan Johor Malaysia. Pertama kali di Tanah Buton, diperkirakan tahun 1540, beliau tiba beserta rombongannya tiba di Pulangasih, itu tepatnya di Kecamatan Sampulawa. Jadi tiba di sana beliau dijemput oleh Sara Pulangasih. Sara itu adalah tentara yang dipasang oleh kerajaan pada daerah-daerah di mana tempat pintu masuknya tamu-tamu dari luar negeri Kerajaan Buton, dan dilaporkan kepada kerajaan pada saat itu, yaitu di masa pemerintahan Raja Latilapunto. Dia melewati sungai yang disebut dengan Sungai Kanakea. Sungai Kanakea itu ada juga batu tempat pijakan beliau pertama kalinya tiba di Tanah Buton. Itulah yang menjadi adat istiadat masyarakat Buton bagi orang yang menjelang dewasa atau diposusu atau dikawinkan, maka selalu diambil air baik dan air buruk di air Kanakea itu, yang hari ini masih tetap digunakan sebagai ketika mandi suci bagi orang-orang yang kawin, mandi suci bagi orang-orang yang posusu atau dihitan bagi perempuan, dan ditangkati bagi laki-laki. Itu dikasih mandi dengan air suci itu di air Kanakea. Dan prosesnya itu adalah diterima secara adat istiadat. Adat istiadat itu dibuatkan kulambu. Jadi kulambu itulah warnanya itu disesuaikan dengan warna bendera seluruh tamu yang ada di negeri Buton ini, baik Belanda maupun di negeri-negeri lain itu. Semua bendera yang dia bawa itu disatukan dalam kulambu itu. Makanya warnanya beraneka warna, sesuai dengan warna bendera perahu yang tiba di Tanah Buton ini. Mendengar keterangan dan pengakuan mereka bahwa tiba di Tanah Buton adalah untuk menyempurnakan syariat Islam yang berkembang di Kerajaan Buton pada saat itu. Mendengar pengakuan itu, Raja Murhum menerima dengan tangan terbuka, sehingga berkembanglah dengan pesat syariat Islam di Tanah Buton yang dimulai dari lingkungan kerajaan pada saat itu. Selanjutnya penyebaran agama Islam dilanjutkan ke seluruh pelosok negeri di Tanah Buton, sehingga agama Islam pada saat itu menjadi agama resmi kesultanan. Setelah menjadi agama resmi kesultanan pada saat itu, maka hasil daripada rembuk antara sultan dengan Syekh Abdul Wahid, maka tatanan pemerintahan kerajaan diubah menjadi tatanan pemerintahan kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Pada saat itu, Sultan Murhum diberi gelar dengan Sri Sultan Muhammad Isa Kairuddin. Penyebaran agama Islam di kala itu semakin besar, sehingga Syekh Abdul Wahid merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menyiarkan agama Islam di Tanah Buton telah selesai. Dibuktikan dengan hadirnya bangunan masjid tertua, yaitu Masjid Agung Keraton Buton, serta tatanan budaya yang bercirikan Islam. Karena tanggung jawabnya sudah selesai, maka Syekh Abdul Wahid beserta rombongan pamitan meninggalkan negeri Buton. Sebagai perwakilan masyarakat Buton pada saat itu adalah pamitan kepada pegawai Sara Masjid Agung Keraton Buton, tepatnya di atas tanah di pesisir pantai Bameo. Di atas pijakan batu mereka, di situ Syekh Abdul Wahid berpamitan dan berpesan kepada masyarakat Buton yang diwakili oleh Sara Masjid Agung Keraton, bahwa sepeninggal saya dari negeri ini, saya ingatkan bahwa berpegang teguhlah kepada syariat Islam yang telah kalian yakini. Insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat.
Begitu selesai berpesan secara berhadapan di atas kaki pijakan masing-masing, si Abdul Wahid membalikan badannya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, si Abdul Wahid menghilang bagai ditelan bumi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan hambanya bagaikan porong indah sang boga indah kolota, berpisah tidak berantara, bercampur tidak bersatu. Itulah yang menjadi falsafah Buton. Tanah pijakan peninggalan Syekh Abdul Wahid secara turun-temurun dikenal dengan Batu Puaro. Batu Puaro inilah diyakini bahwa itu adalah bukti saksi daripada sejarah Buton tentang legenda daripada Batu Puaro. Inilah yang dikenal oleh masyarakat Buton secara turun-temurun. Demikianlah legenda tentang Batu Puaro yang diwasiatkan oleh leluhur masyarakat Buton sampai dengan hari ini.